Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusuluna rabbina bil haqq wa nudu an jannah wa ma kuntum ta'malun. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli walau kana musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innahu kana 'alaikum raqiba. Wa idza qura'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Alhamdulillah, segala puja-puji hanya milik Allah yang telah mendatangkan insya Allah kesehatan, kenikmatan, dan nyata kelak. Pentingnya yaitu insya Allah kesadaran, keinsafan pada diri Bapak Ibu sekalian hingga kita dapat bertemu bersama-sama di majelis ini, mengkaji, mentadaburi, selalu belajar dan saling belajar tentang ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran Karim. Selawat serta salam ditambahkan pada seluruh Nabi wajah Nabi Adam dan Nabi Muhammad sebagai khatamun nabiyin, penutup para nabi, para pengikutnya, keluarganya, dan dunia alam semesta lain termasuk kita, anak cucu kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimahumullah, kami ingin meneruskan yang tentang, ya walaupun karena saya itu komplain tentang masih ruh gitu ya, nah, tentang yang lainnya gitu lah. Tapi ini perlu saya sampaikan karena kemarin sempat terpotong ya. Jadi ini saya masih meneruskan tentang entitas atau keberadaan ruh itu di mana, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ini agak kompleks masalahnya, ya perlu pendalaman, perlu perhatian, dan mungkin belum pernah ada kajian tentang masalah ruh secara mendalam, tetapi kita harus harus kita sampaikan. Ini agak rumit karena luar biasa, harus betul-betul, dan pengertian masalah ruh itu sendiri itu kan, Bapak Ibu sekalian, nanti kita sampaikan beberapa fakta tentang masalah ruh ya. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang masalah 3 komponen dalam tubuh kita ya. Ada yang kasar, hardware-nya ya, tubuh kita ini yang kita lihat, bisa kita lihat mata telanjang, kemudian jiwa yang halus, yang berada dalam otak kita ya, dan hati kita, jantung. Kemudian masalah roh ya. Sering kita sampaikan tentang roh itu surat 17 ya. Yang baru nih Mas siapa namanya? Mas Reza. Nah, jadi kita Al-Quran itu agak mudah ya, sangat mudah, bukan agak mudah dipahami sebetulnya. Ya. Surat 53 ya. 17 ya, 54, 17, 22, 32, 40 ya. Nah ini roh itu tersebut dalam surat 17, 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat 17 itu apa? Surat Al-Isra. Bisa dibuka. Kita awali dulu, dimanakah roh? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yas'aluna 'anil ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, bahwa kurang lebihnya artinya demikian.
Dan mereka bertanya, siapa saja itu berlaku dari sejak zaman dahulu dan yang akan datang tentang masalah roh. Katakanlah, ini ayat ini turun pada Nabi Muhammad, tentunya Nabi Muhammad sudah sedo itu kepada kita. Nah kita jawabnya apa? Ulirumin amirobi, itu urusan Tuhanku yang maha pembimbing dan pembina. Roh itulah maha pembimbing dan pembina kita. Wama untuk hari ini, dan tidaklah aku berikan kamu sekalian tentang ilmunya kecuali sangat sedikit. Ya. Nah tentunya sangat sedikit itu kita harus berhubungan juga karena ilmu Allah itu luas. Tentang masalah roh itu seperti halnya ilmu Allah 3127. Coba kita buka surat 31. Ya. Surat Luqman ini sebagai pembukaan aja dulu, sebagai prolog. Alhamdulillah nasyarakat wajib. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimat wah inna wa azizun hakim. Artinya ulang berikutnya Pak. Coba dibacakan. Surat 31 Luqman ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan setelahnya, setelah keringnya, niscaya tidak akan habisnya kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, di sini Allah menyebutkan bahwa ya kurang lebihnya artinya demikian. Walau anna ma fil ardi, walau apapun yang di bumi ini, planet bumi ini, min syajaratin, dari pertumbuhan atau sajarah itu pohon-pohon, semuanya dijadikan pena yang tumbuh. Wal bahru yamuduhu, kan lautan itu berganda, ya sebanyak 7 lautan, itu berganda lautan samudra ini jadi tintanya. Dan kalimat 7 itu kalau dalam bahasa Arab itu sesuatu yang sangat luar biasa, tidak terbatas ya. Saking luasnya ilmu Allah. Tidaklah ya ma nafijat kalimatullah, tidaklah akan habis kalimat Allah ditulis itu. Entah itu nikmat, entah itu ilmunya Allah yang sangat luas. Sesungguhnya Allah Maha Aziz, Maha Mulia, wa Hakim, yang Maha Bijaksana. Itu kan identik sinonim surat 18 ya. 109. Ya, kalau bicara surat 3127 itu sama juga dengan surat 18 jumlahnya 109. Coba kita lihat. Jadi tentang masalah roh itu jarang disampaikan, tapi kadang agak nyerempet-nyerempet, kurang dipahami. Tapi kita sebagai prolognya seperti ini. Surat 18, surat 9. Jadi roh itu adalah urusan Allah, tapi tetap kita sampaikan walaupun ilmunya sedikit, tapi kita mau tidak mau harus kita sampaikan fakta-fakta yang ada di sekarang menurut peradabannya kita masing-masing. Kalau para penafsir dulunya bisanya seperti itu, ya jangan kita salahkan karena sesuai dengan peradabannya. Para ulama menafsirkannya kan juga tidak semuanya seperti halnya dulu, misalkan seperti Rokobah. Karena peradaban dulu masih ada perbudakan, masih ada hamba saya. Ya bentuknya seperti itu, tapi karena sudah melalui peradabannya sudah modern, tidak ada peradaban sekarang perbudakan, dan jangan menyalahkan para penafsir yang terdahulu, ulama-ulama yang terdahulu. Nah, seperti itu. Kita baca surat Al-Kahfi 18 109. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Kulau kanal bahru midadal likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Wah, artinya apa? Surat 18 Al-Kahfi 109. Katakanlah, seandainya lautan jadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai menulisnya kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Nah, seperti itulah ilmu Allah yang sangat luas, begitu juga tentang masalah ruh yang hanya diberi ilmunya sangat sedikit karena ilmunya Allah itu luar biasa banyak, luar biasa luas ya, tidak akan mungkin bisa kita mencapainya ilmu Allah. Nah, tentang masalah ruh itu ada beberapa fakta bahwa ruh itu hanya satu ya, mufrad. Kalimat ruh seperti ini Pak, dari akar kata rawaha. Ya. Identik dengan kata kalimat yaitu rihun yang akar sama. Rih itu artinya apa? Rih itu angin Pak. Ariyah angin yang banyak. Kalau rih bisa dijamakkan, tapi ruh tidak ada di Al-Quran, tidak pernah Allah menyebut arwah, itu tidak ada. Itu hanya kalimat buatan manusia. Mohon maaf ya, kami nyampaikan bahwa arwah itu tidak ada di Al-Quran, satu kalimat pun tidak pernah ada. Arwah itu tidak ada. Jadi roh itu mufrad. Mufrad apa? Sendiri berdiri sendiri. Ruh itu dari Allah. Jadi identitas keberadaan ruh itu hanya dari Allah. Jadi ruh kita itu adalah percikan sebagian dari ruhnya Allah, Gusti Allah. Dan yang meniupkan itu Allah sendiri. Ya, di ruh itu mufrad. Tidak ada namanya arwah. Kalimat arwah coba dilihat di Al-Quran mana ayatnya yang menyebut. Ya, jadi ruh itu dari Allah, netral. Sifatnya netral. Tidak bisa yang bertanggung jawab itu kita nanti waktu setelah meninggal itu ruhnya. Tetapi jiwa kita yang dinilai, yang dimintai pertanggungjawaban adalah jiwa yang terdapat dalam yang seperti yang saya sampaikan kemarin bulan-bulan yang lalu, yaitu di otak kita. Dan otak kita tidak bisa dipindahkan di apa namanya? Misalkan apa dokter pelajari itu, kalau misalkan ginjal bisa dicangkok kan tidak bisa, otak itu tidak bisa, jantung bisa, tidak bisa dicangkok, kulit bisa dicangkok, tapi otak kita tidak mungkin bisa. Ya. Jadi apa bertanggung jawab yang dinilai adalah nanti diri kita masing-masing, dan ruh itu netral dari ruh Allah. Ya. Jadi kita adalah ruh yang tersebut dalam surat, coba kita buka surat 15, surat Al-Hijr 29. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa ditanyakan langsung ya, yang berhubungan dengan ruh ya. Surat Al-Hijr 15, 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Surat 15 Al-Hijr ayat 29. Ketika aku sempurnakan dia dan meniupkan padanya dari rohku, lalu jadilah mereka bersujud untuknya. Ya. Faidah sawah itu dan ketika aku dalam huruf Gusti Allah ya. Sawah itu, sawi itu menyempurnakan, yaitu dia yang berbeda kepada manusia,
Wa nafakhtu, dan kami meniupkan. Kan seperti halnya rih, air, angin. Entitas roh itu seperti angin. Di ayat yang lain nanti bisa kita buka ya, bahwa itu angin itu juga diutus oleh Allah. Ya, arsalariah nanti di ayat yang lain. Jadi roh itu yang meniupkan adalah Allah. Di mana nanti kita bahas. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dari rohku, dalam kurung Gusti Allah. Jadi ya itu kita roh itu dari Allah. Netral, suci, mungkin salah roh itu. Ada ruang tayangan gitu deh, kurang pas ya, mohon maaf ya. Itu roh itu dari Allah, suci, tidak mungkin salah. Ya. Lalu dia wa nakhudra faqaulah sajidin, kemudian dia dalam ayat sebelumnya itu tentang masalah malaikat itu sajidin, sujud itu adalah menghormati, ya. Malaikat itu menghormati, dalam artian gini Pak, malaikat itu kan dari kekuasaan, dari kata-kata malaka, kekuasaan Allah dalam kurung sunatullah. Semuanya kita hidup di dunia dan nanti di akhir itu sesuai dengan sunatullahnya Allah. Ya, malaikat itu. Jadi kuasa Allah itu sesuai dengan fitrah tawallati fataron nasa alaiha. Sesuai dengan 30 ya, Fatarum. Fa'akim wajaka lidini hanifah. Fitrah tawallati. Jadi din, aturan sunatullah itu sudah teratur. Malaikat itu adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh Allah. Kembali lagi pada masalah roh ini, bahwa roh itu netral. Ya, tentunya tidak laki-laki atau perempuan, tidak ada yang namanya seperti halnya dewa dewi seperti itu. Netral, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Ya. Jadi roh itu adalah seperti halnya laptop ini ya, OS-nya, operating system-nya, energi. Ya, kalau misalkan HP ada operating system-nya, kalau misalkan ini Windows, ya. HP misalkan atau yang namanya Apple iOS. Kalau yang ini Android kayak gitu ya. Jadi seperti halnya gitu. Jadi sudah ada dari pabriknya itu sudah punya operating systemnya, energinya. Jadi beda antara badan, jiwa dan roh. Roh itu sangat lembut sekali. Ya. Dan itu seperti halnya listrik. Kalau misalkan baterai ini habis ya sudah tidak bisa di operating system. Tidak bisa jalan. HP ini kalau baterainya sudah mendung, rusak ya tidak bisa. Seperti halnya roh kita, kalau sudah mati dan dicabut, ya sudah. Ini kalau keperintis mobil ya udah rusak, tidak bisa dipakai. Manusia juga keperintis truk gitu aja sudah meninggal. Ya, nah, seperti itu. Jadi energi. Jadi roh itu netral, tidak salah, suci dari Allah. Dan roh itu tidak merasakan sakit ya, karena dia adalah operating system energi. Ya, tidak ada merasa sakit. Istilahnya, oh itu tayangan, tidak sakit. Ya, seperti jiwa merasakan. Tidak juga merasa kalau misalkan jiwa itu merasakan kecewa, gundah gulana, ya. Itu tidak seperti jiwa. Kecewa. Itu tidak merasakan apa-apa, Pak. Dia hanya energi dari Gusti Allah. Dan tidak mati, dia selalu hidup karena dari ruhnya Allah. Hanya kita dititipkan ruh bagi diri sebagian daripada ruhnya Allah.
Ya, tidak mati. Roh itu kalau misalkan dan selalu hidup. Ya. Kemudian roh itu juga buat maksiat seperti halnya jiwa. Buat maksiat. Ya, ini fakta-fakta ya. Jadi harus kita memahami. Kemudian juga dan selalu tunduk patuh pada sunatullah atau hukum-hukum Allah. Dan tidak perlu disucikan karena memang sudah suci dari Gusti Allah. Roh itu energi mengaktifkan jiwa, dan kemarin yang di jiwa softwarenya dan hardwarenya raga. Kalau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi malam mungkin yang ikut, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Nah, seperti itu, mengaktifkan jiwa dan raga itu roh. Jadi roh itu memberikan nyawa, energi. Nah, jadi sebagai daya hidup ya roh itu. Jadi seperti halnya gini Bapak Ibu sekalian. Jadi kan kalau rambutnya kalau masih menempel pada tubuh kita itu kan masih tumbuh ya. Tapi kalau jenengan sudah cukur rambut, kira-kira yang sudah jatuh itu masih tumbuh enggak? Karena sudah tidak ada sel yang tumbuh dalam rambutnya sudah jatuh. Kuku juga termasuk. Apalagi? Atau mungkin kulit luka kita. Kalau kita masih ada dalam diri kita itu roh, jiwa, energi, daya hidup dari Gusti Allah, dia masih tumbuh. Tapi kalau misalkan sudah jatuh, ya sudah. Seperti pohon misalkan, daun ranting-ranting yang karena sudah mengering jatuh, ya sudah mati. Tapi kalau masih dalam lingkup, ya pohon tersebut masih tumbuh. Syajarah itu kan bertumbuh. Itulah yang membedakan ada ruh dan tidak ada ruh. Ya, potong kuku kita kalau sudah jatuh, ya nggak mungkin bisa tumbuh seperti itu. Karena sudah menjadi benda mati, karena tidak ada unsur ruh dari Allah yang ditiupkan pada diri kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian. Dan saya sampaikan bahwa roh itu identik dengan rih, yaitu angin. Kita buka surat 38, 36. Seperti angin ya. Di 38 itu surat Shad, kemudian ayatnya yang 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasakharna lahu rih tajri bi amri roha'an haitsu asab. Artinya apa? Surat 38 As-Shad ayat 36. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dia kehendaki. Nah, itu kan tentunya kan atas perintahnya Allah. Jadi angin itu atas apa? Perintahnya Allah, sesuai dengan sunatullahnya Allah. Sifat-sifat angin gimana? Mungkin yang mau ahli teknik itu kan sudah tahu ya. Dia akan mengalir pada tempat yang kosong. Nah, itu seperti halnya angin itu membawa apa Pak? Air hujan, seperti itu. Coba kita surat
757. Surat 757. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa walladzi yursil riyah busra baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fanzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Surat 7 Al-A'raf ayat 57. Dialah Allah yang mengirimkan angin jadi kegembiraan sebelum rahmatnya. Hingga ketika dia meringankan awan berat, kami curahkan dia untuk negeri yang mati. Kami turunkan air padanya, lalu kami keluarkan dengannya setiap buah-buahan. Seperti itulah kami keluarkan yang mati, semoga kamu memikirkan. Nah, angin itu diutus ya. Jadi kan benar surat 1785 amrun, ini urusan Allah. Urusanku. Yaitu mengutus arih angin itu sebagai busron, yaitu kegembiraan, kabar gembira min baina yadayhi baina yadayhi rahmati, sebelum rahmatnya, kasih sayang Gusti Allah. Ya, hatta idza qalat sahabat, ketika angin itu meringan, awan berat, bawa awan yang berat isinya air, ya. Subhanahu li baladin mayyitin. Kami curahkan dia pun negeri yang mati, seperti halnya mati kita waktu dibangkitkan. Proses kebangkitan manusia nanti dalam itu hampir sama seperti ini. Nah, jadi bumi itu bulunya mati, Pak. Tapi kan dari proses pencipta alam semesta raya ini ada atmosfer, kemudian terjadilah hujan dan bumi itu tumbuhan yang bisa ditempati oleh manusia. Dulunya mati, semuanya dulu kekosongan. Dulunya kita mati, semuanya kekosongan. Nah, seperti itu. Inilah ayat-ayat dan ayat yang lainnya. Coba kita buka surat 35 garis miring 9. Ya, ayat 9. Sebetulnya ayatnya banyak ya, cuma kita baca perlahan-lahan. Kalau ada pertanyaan, monggo silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladzi arsala riyah. Tadi rih terus riyah. Fatuthiru sahaban fasuknahu ila baladin mayyit fahyayna bihil arda ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Surah 35 Al-Fatir ayatnya 9. Allah yang mengirimkan angin menggerakkan awan, lalu kami curahkan dia kepada negeri yang mati, maka kami hidupkan dengannya bumi sesudah matinya. Seperti itulah kebangkitan. Jadi Allah yang mengutus arih, yang identik seperti hanya ruh, mengutus angin, menggerakkan awan, satu sahab. As-sahab itu adalah awan yang berat. Lalu kami curahkan dia dengan air hujan itu, negeri yang mati. Itulah ketika nanti juga proses kematian, proses manusia itu dibangkitkan juga seperti itu, yang dunia mati. Lalu kami hidupkan dia dengannya dengan air
Hujan itu bumi setelah matinya. Seperti itulah kadalikan nusyur. Seperti itulah kebangkitan kita nanti seperti itu. Ini kronya. Nanti seperti itu, Pak. Kita dibangkitkan waktu dari kubur itu seperti ini, Pak. Ini Allah sudah beri bocoran. Tapi kan kita belum mengalaminya waktu kebangkitan. Jadi seperti itulah tentang masalah ruh ya. Terus kemudian di ayat yang lainnya surat 45/5. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ikhtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyah ayatul liqaumi ya'qilun. Surat 45 ayat 5 Al-Jatsiyah. Ayatnya 5. Begitupun pergantian malam dan siang, dan apa yang Allah turunkan rezeki dari atmosfer, lalu dia hidupkan dengannya bumi sesudah matinya. Serta gerakan angin adalah ayat-ayat bagi kaum yang memikirkan. Wahtilafil laili wan nahari, dan pertentangan. Istilah itu kan kontradiksi ya. Ada malam, ada siang. Kan hukum paradok gitu, hukum semesta ya. Ada kaya, miskin. Dan mungkin mau yang ingin kaya, pasti ada juga yang miskin. Itulah kehidupan. Malam, ada putih, ada hitam. Nah, menunjukkan bahwa apa ayat ini? Bahwa bumi itu bulat, bukan datar. Kalau ada teori bumi itu datar, ya tentunya berlawanan dengan ayat ini. Ya. Wa ma anzalallahu minas samai, dan apa yang diturunkan dari angkasa itu apa? Yaitu tadi yang dimaksud dengan air hujan. Mirizkin, itulah rizki. Kalau ada hujan, soalnya kalau hujan sampai terjadi petir dan para bahaya itu ya, jadi itu adalah musibah. Itu rizki. Dan dengannya dia hidupkan fa'ayatil ardo, dengan air hujan itu setelah mati pada maut. Wa tasrifir riyah, dan gerakan angin. Ada ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang mau berpikir tentang masalah angin. Dengan angin bisa apa? Ada teknologi kincir angin. Yang menguasai teknologi siapa? Kok malah kaum muslim? Harusnya dengan angin bisa memompa air. Ya, dengan angin bisa tercipta energi yang lain yang tak yang syarat tidak buat polusi, seperti halnya batu bara, seperti untuk PLN itu kan banyak polusi ya. Nah, angin itu sendiri adalah berguna bagi orang yang mau berpikir, yakin, berakal. Kemudian fakta-fakta yang lain tentang ruh ya, bahwa ruh itu ada 3 entitas lah ya, yaitu terdiri dari ruh yang tentunya 3 entitas atau keberadaan. Ada istilahnya ruh dari manusia. Terus ada yang disebut juga ruh kudus atau ruh yang suci.
Pernah dengar ya di ayat Al-Quran ya. Coba kita buka surat 5:110 Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayatnya panjang. Ya. Tentunya ada kalimat tapi nanti yang saya sampaikan ya. Itu qala Allah ya Isa bin Maryam udhkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidatik id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa id 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa id takhluqu minat tini ka hadi tayri bi'idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'idni wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'idni wa id tukhrijul mauta bi'idni wa id kafaftu bani Israila 'anka ji'tahum bil bayyinati faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin. Artinya apa? Surat 5 Al-Maidah ayat 110. Ketika Allah berkata, "Hai Isa, ibnu Maryam, anak Maryam, ingatlah nikmatku atasmu dan atas ibumu ketika aku membantumu dengan Ruh Kudus. Engkau bicara dengan manusia waktu dalam ayunan dan selaku bahan pendidikan. Dan ketika aku mengajarmu kitab dan sains serta Taurat dan Injil. Dan ketika engkau ciptakan dari meteor seperti berbentuk burung dengan izinku, lalu engkau tiupkan padanya, maka dia jadilah burung dengan izinku. Dan engkau bebaskan yang berpenyakit kulit dan yang menderita lepra dengan izinku. Dan engkau keluarkan yang mati dengan izinku. Dan ketika aku halangi Bani Israel dari engkau ketika engkau datang pada mereka dengan keterangan-keterangan, maka orang-orang kafir dari mereka berkata bahwa ini hanyalah sihir yang nyata. Ya, kalimat Ruhul Kudus itu ada kan? Di Ruhul Kudus. In ayat tuka di Ruhul Kudusnya. Kurang lebihnya artinya demikian. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, Isa pasti ibnu Maryam. Ya, pasti bergandingan Isa ibnu Maryam. Untuk menandakan bahwa Isa itu adalah anak Maryam tanpa dibuahi sperma. Jadi partegonesis ya. Kalau di hewan itu namanya hermafrodit. Jadi jangan terlalu wah manusia tanpa ini. Nanti ayatnya juga lain, ada yang lain bahwa ada ruh yang menyerupai manusia. Ayatnya ada nanti. Ini di sini itu pasti bergandengan Isa bin Maryam. Ya. Ingatlah udkur. Ya, ingat nikmatku dari atasmu dan atas ibumu ketika aku membantumu dengan ruhul ayyadna biruhul. Bukan merasa kamu waktu kecil bisa bicara, Pak. Ini kan kalau enggak atas mukjizat, miracle dari Allah itu tidak bisa. Anak kecil bisa bicara pada manusia. Ketika dalam ayunan atau buaya fil mahdi wa kahla. Kahla itu apa artinya kalau di situ? Fil mahdi wa kahla artinya umumnya nah, kalau menurut kami
itu adalah bahan penyelidikan bagi para pemikir. Kok bisa ada anak, ya? Dan juga penciptaan Nabi Adam kan 359. Inna masalah Adam indawet kamatil sama si Adam. Jadi penciptaan Nabi Isa itu seperti Adam, dan itu sudah lewat itu tentang masalah manusia pertama di muka bumi dan di alam semesta ya. Kholaqahu turun tsumma qala lahu kun fayakun. Surat 3 Al-Imran 59. Ini bahan pemikiran tentang masalah Nabi Isa, Nabi Adam itu. Bisa bicara seperti waktu kecil bisa bicara terhadap manusia. Anak kecil Pak, masih dalam mayat ceprot itu Pak. Masih dalam gendongan. Wa in alam total kitab wal hikmah. Dan ketika aku mengajar kamu kitab, hikmah, sains, ya, dan Taurat dan Injil. Wa ta'alukum minat ini, dan ketika kamu menciptakan dari tin sesuatu yang meluncur seperti meteor, seperti bentuk burung, makanya seperti burung. Ini bahan pemikiran. Dengan izinnya Allah tidak bisa itu. Makanya kan karena ruhnya itu sendiri dari Allah. Manusia boleh menciptakan robot, tapi tidak bisa meniupkan roh itu pada robot tersebut. Dan tidak akan mungkin robot itu seperti manusia. Dia hanya ya seperti AI, artificial intelligence. Tapi walaupun kecanggihan artificial intelligence itu sendiri tidak punya hati, Pak. Dia dungu dalam artian ya robot seperti itu. Memang presisi. Misalkan di negara Cina itu ya, negara-negara yang sekarang sudah banyak itu, artificial intelligence dengan robotnya itu bisa menciptakan sesuatu. Mati lampu itu loh, masih bekerja itu menciptakan HP, jutaan HP, ribuan mobil itu bisa. Dan presisi Pak, tanpa manusia Pak. Tapi tidak punya roh dan energi yang dikeluarkan dari energi listrik. Ya cuma itu bisanya. Tapi tidak bisa seperti manusia. Main game itu kan pakai artificial intelligence. Sekarang teknologi sudah maju Pak. Ini baru peradaban tahun abad milenial ya. Belum nanti kalau sudah abad ke tahun 3000, dan kita jangan mempercayai bahwa wah kiamat sudah dekat. Maaf ya, kita tidak mempercayai seperti itu. Penerbangan antar planet aja belum. Elon Musk aja dengan pesawat SpaceX-nya aja ke Mars belum sampai. Dan pembuktian tentang Al-Quran, pengetahuan tentang alam semesta, makrokosmos saja masih belum sampai ke sana. Kita kan harus mengaji, kita itu harus mendalami kesadaran mikrokosmos yang terkecil di dalam tubuh kita seperti halnya roh, dan makrokosmos yang sangat luar biasa dengan ciptaan Allah yang di alam semesta raya yang sangat luas. Dan diri kita itu adalah miniatur alam semesta raya. Dan Allah itu kan sudah bisa memerintahkan memberikan mukjizat kepada Nabi Isa, ya, menciptakan dari tim dengan izinnya, ya. Kemudian membebaskan atau menyembuhkan berpenyakit kulit, ya, penderita lepra. Dan ketika aku halangi wa itu kejut wa id kafaftu Bani Israel angka citukum bil bayinat. Dan ketika aku halangi mencegah Bani Israel dari kamu ketika kamu datang pada mereka dengan keterangan-keterangan. Tapi kalau orang-orang yang kafir tentang mukjizat atau miracle dari Allah itu sihir itu. Padahal itu adalah kenyataan. Dan mukjizat dari Al-Quran itu apa? Apa enggak? Ini nggak pernah diskusi sama anak saya itu.
Mukjizat Allah itu adalah informasi, Pak. Seperti ini kan informasi. Amba Uwai menjadi berita-berita tentang gaib yang tidak ada di sini, tetapi sudah diceritakan dari sejak zaman dahulu atau prasejarah yaitu zaman Nabi Adam hingga yang akan datang waktu nanti di akhirat sudah ada di Al-Quran ini. Yang mungkin tidak ada mukjizatnya seperti halnya Nabi Isa seperti itu karena memang beradaban manusianya ya sebatas dilihat di mata. Tetapi mukjizat dari Al-Quran itu kan luar biasa dari segi bahasa sastranya yang tidak akan mungkin orang bisa membuat. Surat Al-Baqarah 230 ya baik untuk firman itu manazal, maaf Al-Baqarah 23 ya sama 24 wa in kuntum fi rabbin mimma nazzala ala bina fa'tu bi suratin min mithli wa tu'syuhada billahi in kuntum shadiqin fa lam taf'alu 24-nya walam taf'alu fatakun narwati wa quduhan nas wal hijarah sebelah kiri paling bawah. Ini coba ada manusia bisa menciptakan roh. Walaupun bisa menciptakan robot tapi tidak bisa Pak menciptakan roh gitu Pak. Ya. Tidak ada yang bisa menciptakan roh itu siapa? Yang bisa menggerakkan sesuatu yang mati, tidak ada yang bisa. Kemudian entitas roh itu sendiri yang lain adalah Ruhul Amin. Setelah Ruh Al-Amin, Ruhul Amin. Coba kita buka surat 26 193 Pak. 26 193. Ayatnya pendek Pak. Dimulai dari 192 Pak. Ya, 192 sampai 196. Di 26 Asy-Syu'ara ayatnya 193 kan nazala bihi ruhul amin. Dari ayat yang 192. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu lafi zuburil awwalin. Surat 26 Asy-Syu'ara ayat 192 bahwa dia turun dari Tuhan seluruh manusia, turun dengannya roh yang benar. 194 ke atas hatimu agar engkau termasuk orang-orang yang memperingatkan dengan lidah bahasa Arab yang nyata, dan 196-nya dan Allah dan bahwa dia adalah dalam kekuatan yang orang-orang terdahulu. Wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan sesungguhnya dia adalah turun domirnya kepada ruhnya itu kan Al-Quran. Latanzilu rabbil alamin, turun dari Tuhan. Alamin adalah semesta raya, ya. Alamin itu dari kata alima, ilmu, atau yang orang-orang yang berilmu. Tuhannya manusia. Nazala biruhul amin. Turunnya Al-Quran itu dengan ruhul amin. Berarti ruhul amin itu apa? Wahyu. Wahyu Allah, kalimat Allah tadi surat 3127 1809 itu tidak ada batasannya ilmunya. Roh itu juga wahyu.
Al-Quran adalah rohnya Allah juga. Ruhul amin adalah roh yang benar, yang amanah. Ala qalbika, atas qalbumu, hatimu yang masuk dalam otak kita, jiwa kita. Qalbu adalah jiwa dan hati kita. Ya, ada hubungannya antara otak kita, lobus frontalis, dan juga di jantung. Ya. Itu masuk di situ, Pak. Wahyu Allah itu ya masuk dalam hati. Litakuna minamudun, agar kamu memberi peringatan pada orang lain. Jadi Al-Quran disampaikan pada orang lain. Jadi peringatan bagi orang lain, pada keluarga, pada teman, pada sama saudara, pada warga sekitarnya. Setelah masuk pada hati kita ngaji bareng-bareng, diskusi seperti ini, belajar bareng-bareng, disampaikan. Karena memang kita dari ruhnya Allah, Al-Quran jadi ruhnya Al-Amin, tentunya kita juga harus tersentuh hati kita, karena Al-Quran adalah ruhnya Allah juga. Jadi Al-Quran adalah ruhnya Allah. Bilisanin Arabiyyin, mungkin dengan lisan bahasa Arab yang mubin dari seorang hamba Nabi Muhammad, dari lisan ya seorang bangsa Arab ya yang nyata mubin. Tentunya Al-Quran itu adalah bukan hanya di tersurat yang kita baca, tapi juga di alam semesta lainnya nyata. Wa inna lafi zubril awalin, dan sesungguhnya Al-Quran itu hanya dominan pada Al-Quran, lafi pada sungguh, pada kekuatan zubril, yaitu kekuatan. Ya, zubur. Atau misalkan Zabur itu, maaf, tidak pernah menyebutkan Zabur itu adalah kitab. Artinya Zabur adalah kekuatan, Pak. Itu kan pernyataan orang lain mesti berdampingan. Tadi kan surat 5:110 kan Taurat dan Injil. Itu berarti berdampingan Taurat Injil. Itu kan kitabnya Nabi Bani Israel. Ya. Ya, itu juga ada pada kekuatan Alkitab orang-orang terdahulu, bahwa Al-Quran itu juga ada berhubungan musodik dengan zubrul awal, kekuatan atau kitab orang-orang terdahulu. Nah, seperti itulah kira-kira. Kemudian berarti kan Ruhul Amin itu berhubungan dengan wahyu juga. Kemudian surat 97 garis miring 4. Kalau ada pertanyaan monggo nggih, enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Surat 97 Al-Qadir ayatnya 4. Turun malaikat dan ruh padanya dengan izin Tuhan mereka dari setiap urusan. Nah, ini kan ayat ini sering kita baca ya kalau sangat sholat, ya. Nazalna fi lailatul qadr, malam yang ditentukan. Bahwa tanazzal malaika, turunnya malaikat dan roh padanya. Jadi malaikat, saya sampaikan malaikat apa? Kekuasaan Allah. Ya. Bentuknya apa ya?
terserah Allah. Di sini Allah menyebutkan malaikat itu sama dengan ruh. Waruh fiha, turunnya malaikat dan ruh padanya, fiha, ruh pada malaikat. Tentunya dengan bi'idni rabbihim mingkuli amr itu min amr rabbi 1785 itu urusan Allah. Mesti ada korelasinya. Ruh, malaikat, al-Qudus, al-Amin. Jadi ruh itu ada hubungan dengan ruh al-Amin, ruh Qudus suci ya. Nggak mungkin berbuat maksiat ruh itu tidak salah. Dia hanya mengaktifkan saja. Motor bergerak. Nah. Kemudian surat 16 garis miring 2 Pak. Kalau ada pertanyaan monggo, ini ayatnya saya sampaikan terus pokoknya. Sebetulnya ayatnya apa ya? Kalau ada pertanyaan, monggo. Surat An-Nahl garis miring 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala may yasha min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Surat 16 An-Nahl ayat 2. Dia turunkan malaikat dengan ruh dari perintahnya atas siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya, agar peringatkanlah bahwa tiada Tuhan selain aku, maka insaflah padaku. Ini kan korelasinya sama, 97 garis miring 4, 16 garis miring 2, itu kan juga sama, malaikat turun dengan ruhnya dari Allah, ya kan? Yunazzilul malaikat, dia Allah menurunkan malaikat dengan ruh dari perintahnya Allah. Ini malaikat, bahwa malaikat juga ruh. Bentuknya ya malaikat seperti ruh. Ala mayyasha min ibadi, atas siapa saja yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Tentunya kan ruh ya, si jabang bayi melahir, ada ibu yang melahirkan, tentunya kan dari kuasa malaikat Allah yang meniupkan lewat daripada malaikat tersebut. Bukannya malaikat itu sebagai pembantunya, kan? Malaikat itu kekuasaan Allah. Ya, jadi seperti itu. Jangan sampai kan bahwa malaikat itu adalah pembantu. Ada Raqib, Atid, Ridwan, Munkar Nakir. Nah, itu seperti itu kan kadang juga repot ya kalau bisa seperti itu. Nah. Kemudian tadi agak kurang ini ya, saya sampaikan lagi bahwa ruh itu tidak dimintai pertanggungjawaban, ya, tidak akan mungkin berbuat, jadi netral, ya, jadi netral karena jiwa itu sudah bersaksi ya, sudah bersyahadat, menyatakan bahwa engkaulah Allah Rabbu. Surat 7 172. Ya. Jadi yang netral, tidak mungkin salah,
Yang sawah itu yang diminta per tahun apa? Yaitu jiwa kita. Surat 7, 172. Coba kita buka. Dan sebetulnya banyak ayat-ayatnya yang sudah saya sampaikan yang terdahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Surat 7 Al-A'raf ayat 172. Ketika Tuhanmu mengambil dari anak-anak Adam keturunan mereka dari punggung mereka dan menjadikan mereka saksi atas diri mereka, bukankah aku Tuhanmu? Mereka berkata, ketahuilah, kami membuktikan yang akan kamu katakan pada hari kiamat bahwa kami telah lengah tentang ini. Nah, ini kan bocoran, berarti kan sistem informasi. Dan ruang itu juga sama, sistem informasi. Mukjizat awal kan dari awal juga sistem informasi. Karena wahyu awal, saya sampaikan tadi, Ruh Kudus, Ruh Amin, wahyu dari malaikat itu supaya sistem informasi, Pak. Mukjizat. Yang mana bahwa manusia, ya, anak Adam yang terdahulu, yang akan datang keturunan mereka, sudah menjadikan mereka itu saksi atas diri mereka sebelum kita lahir. Seakan-akan Gusti Allah, alastu bi rabbikum, bukanlah aku Tuhanmu. Mereka menjawab, jadi kita juga menjawab, sebagai fitrahnya manusia itu, ketahuilah kami membuktikan, dan nanti akan di hari kiamat itu kan jadi saksi. Tetapi kami lengah dengan kehidupan duniawi. Ya, kenapa masuk neraka? Karena lengah. Terus dikandani agama yang paling benar itu Gusti Allah ya, umat Islam. Inna dina inda Islam 319. Aturannya yang benar juga Islam. Nah, karena ada lengah, sibuk dengan kehidupan duniawi. Boleh, silakan 3/14. Zuinalin nasi wa usyawatu minan nisa wal banin. Boleh jenengan itu cinta wanita atau sebaliknya wanita cinta laki-laki. Wah, kalau anak-anak muda itu kalau sudah mencintai itu kan luar biasa, lupa segalanya. Gofil. Ya kan? Lah ayatnya ada. Wanita kalau sudah ada emas, minat dahabi wal fiddah, wah seneng walaupun sakit mungkin gawak kene toko emas ibu harus kemari, Pak. Dia boten Bu. Wah, langsung Bu, skor rumah sakit kalau gepok. Duit 10 juta, abang-abang kabeh gue toko emas mari, Pak. Ora asane rumah sakit mari. Ini terus. Lah ayatnya ada 3/14 ya Pak. Wes mari Pak. Ini Pak, karena lengah dengan 3/14 itu. 5720 ya, labun wa tafakhurun. Dunia ini kan labun. Ya main-main. Tadi malam saya main catur, alhamdulillah ya menang. Main-main. Apa boleh? Nyanyi-nyanyi karaoke apakah boleh? Lebih memang akurat katakan demikian. Labun wa labun. Main game anak-anak sekarang main ML, Mobile Legends. Ya udah, tapi lengah, hati-hati. Boleh, tapi jangan lengah. Kalau kebablasan ya dunia ini main-main tok isinya. Tidak pernah ngaji, banyak ngaji, ya. Seperti itu, karena gofil, lengah, lalai. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di manakah
kembali pada di manakah roh itu. Ini sesuai dengan peradaban ya. Menurut para ahli setelah diteliti, di antaranya ya tadi yang sangat halus itu energi. Kalau misalkan baterai ya sini seperti listrik atau gelombang. Nah, kalau diri manusia di mana? Sementara dalam peradaban dunia ini ada teori fisika kuantum, dalam medis itu ada DNA, direksio nukleat ya, maaf asam nukleat ya Pak ya, Dr. Faisal. Maaf kalau misalnya saya salah menyampaikan. Dimana bahwa yang paling terkecil dari sistem sel, inti sel dalam tubuh kita ini kan DNA Pak. Jadi kalau jiwa itu dibalik otak, tapi roh itu dibalik dari DNA kita Pak. Yang sangat kecil Pak, inti sel. Sel-sel kita itu kan ada yang mati, tapi masih ada yang hidup. Dan siapa yang menghidupkan? Apa diri kita? Gusti Allah Pak. Dan DNA itu sendiri juga membawa sifat-sifat, misalkan informasi. Jadi itulah DNA kita dari Gusti Allah. Nah, itu adalah mukjizat Gusti Allah. Sistem ada juga sifat-sifat dari keturunan kita, mata kita menentukan. Jadi itu adalah blueprint daripada DNA manusia itu adalah diri manusia. Itu adalah simbol atau sidik jari pada Gusti Allah. DNA itu. Kalau kita sudah tidak ada DNA sudah mati sel-sel kita itu ya sudah mati. Tapi kan masih bisa menurut penelitian ini ya, saya bacakan ya. Ini penelitian dari seorang namanya dari Polandia atau dari Rusia ya, Vladimir Poponin itu Rusia ya. Nah, dia menemukan tentang random DNA effect, ya, efek DNA. DNA itu masih menyimpan informasi, jadi memang luar biasa. Walau kita mati masih ada gelombang, ya, info bayangan atau phantom body, kualitas sifat materi dan gelombang, partikel dan gelombang. Ketika partikel hancur masih ada sinyal gelombang dan masih bisa menyimpan informasi. Contoh seperti radio Pak. Radio itu kan sebenarnya seperti saya ini, ya, misalkan di radio ada partikelnya menyampaikan secara fisiknya, tapi kan gelombang masih ada kita menerima sepertinya sinyal. Berarti apa? Walaupun sudah orang itu mati, masih menyimpan informasi yang tertinggal. Ini dibuktikan ketika dia memasukkan material DNA itu ya Pak. Disinari di ruang hampa, lalu disingkirkannya dari sana itu, jadi sudah disinar ya di ruang hampa. Kemudian DNA itu diambil dari ruang hampa itu, disingkirkan. Itu masih meninggalkan jejak foton atau sinar berupa DNA bayangan, phantom DNA yang masih percaya. Jadi benar bahwa Al-Quran dengan surat Al-Baqarah 154. Ya, coba kita buka yang sudah saya sampaikan. Al-Baqarah 254. 154. Al-Baqarah 154. Ada 2 ayat ya. Ada 2 ayat. Surat 3, 169 juga sama. Jadi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Surat 2 Al-Baqarah ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tapi kamu tidak menyadari. Nah, orang sudah mati masih meninggalkan jejak. Seperti itu tadi, DNA sudah diambil, tetapi jejak gelombangnya itu masih ada. Jadi sistem informasinya itu kita nanti sudah ada. Yang sudah mati, surat 17, 13, 14, ya,
837 sampai 9, 83, 18, 19, 20. Coba kita buka. Surat 3, 1, 6, 9. Kan sama. Wala tahsabanal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Surat 3 Al-Imran ayat 159. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, Masih hidup. di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Yang dimaksud ini. Pak, saya Ya, monggo. ini masalah DNA, ini kan di televisi nasional atau daerah kan ramai tentang Ridwan Kamil, RK. Itu kan istri simpenannya Lisa Mariana. Itu kan dia bahwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dari RK Ridwan Kamil, untuk mengakui bahwa Lisa Mariana itu mengandung hasil pembuat dari RK. Tapi RK sendiri mengalah. Itu yang saya tanyakan Pak Ustaz Pak Swadana, ini DNA itu apa? Terus kenapa DNA sama roh hampir sama atau lebih banyak itu? Nah, terima kasih. Ya. Ini yang nanti bisa disampaikan Dr. Fajar, tapi kurang lebihnya yang saya sampaikan itu bahwa DNA itu adalah deoksiribonukleik asid ya. Jadi menyimpan informasi tadi ya. Jadi roh itu ada sistem informasi ya, mukjizat Allah. Secara genetik orang-orang atau ya organisme yang hidup. Yang menentukan berperan dalam karakter dari seseorang itu. Jadi anak kita juga DNA-nya pasti berhubungan dengan DNA saya. Dan saya Indonesia DNA-nya dari mana nanti juga ada hubungannya, dari suku mana itu pasti. Itu dari DNA. Warna mata, jadi blueprint kita ya, tinggi badan, itu sudah ada. Kita sidik jari Gusti Allah itu dari DNA itu. Kita sudah dibentuk dulu ya, DNA manusia itu tidak akan mungkin sama. Nah, tetapi ada persikan benih-benih daripada di antara DNA itu apakah hampir sama. Nah, itulah teknologi kedokteran medis yang luar biasa yang ditemukan oleh manusia pada peradaban dunia ini. Itu bisa saja seperti itu. Nanti kan bisa, bahkan orang yang sudah mati pun juga bisa diambil DNA-nya itu. Orang-orang yang sudah mati ribuan tahun yang lalu itu juga bisa diambil sampel DNA-nya, masih bisa seperti itu. Jadi Pak, masalah di kepolisian kan DNA itu kan seperti di antemortem atau postmortem itu kan bahwa seseorang DNA itu diperoleh dari hasil uji mata, terus rambut atau kuku. Dan ini kalau terus DNA itu dengan roh kan yang salah itu apa? Dari teknologi kurang valid atau bagaimana? Soalnya kan di semua di kepolisian itu kan di laboratorium antemortem dan postmortem itu kan ada namanya, kita kalau waktu membuat KTP kan kita minta mata sama rambut. Jadi kalau seseorang meninggal itu keturunan saya pokoknya itu diperoleh dari satu retina mata, sidik jari maupun rambut. Betul bisa. Jadi saya pertanyakan masalah DNA ini, betul sifatnya DNA itu karakter, sifat atau itu wujud dari seperti yang saya terangkan tadi, saya tanyakan tadi. Tiga yaitu dari retina mata, terus dari sidik jari ataupun rambut. Ya, jadi DNA itu sendiri ya kalau menurut kami itulah pinturnya Allah yang masuk pada diri kita. Jadi sistem informasi yang masuk pada diri kita yaitu dibalik DNA itu sendiri, beda dengan jiwa yang ada di otak. Ya, DNA sudah
mati, tidak bisa bernapas, otak kita juga mati. Ya, sistem daya hidup lah, jadi dibalik DNA bagi seluler, inti sel DNA tersebut. Nanti kalau misalkan saya salah, mau dikoreksi dokter Fajar sebagai pakarnya, ahli kedokteran, yang spesialisnya itu. Jadi memang DNA seperti itu adalah inti sel, dan sel itu hidup sendiri, Pak. Ya, tanpa perintahnya Allah tidak bisa, Pak. Ya, di dalam kromosom itu inti sel dan kromosom itu tidak bisa dilihat kecuali dengan mikroskop yang mungkin elektrik ya, yang paling sangat kecil sekali itu, tidak mikroskop seperti biasanya yang dilihat di mata. Jadi sangat luar biasa itu. Jadi kalau daya hidup roh itu fiturnya itu di sistem seluler kita, di hidupan kita, inti selnya itu DNA tersebut. Jadi pintunya Gus Dawud di situ, kalau seperti halnya jiwa itu pada sistem organik kita, yaitu otak kita, organ-organ itu berhubungan dengan hardware, wadah kita, badan kita. Tapi kalau misalkan roh, sistem informasi, ya mukjizat dari Allah itu adalah lewat dibalik DNA itu sendiri. Seperti itu, Pak. Dan itu tidak akan hilang, Pak. Pasti membekas. Berarti penelitian dari sarjana dari Rusia, Vladimir Poponik itu tadi, tentang pattern DNA effect. Ya, kurang lebihnya demikian. Ya. Ada pertanyaan lagi? Monggo. Kalau ada yang mau bertanya, monggo, masih ada waktu 15 menit. Pak Mahmud, monggo. Pak Puratmo, jenengan tes DNA, silakan. Nah, bisa ditambahkan mungkin Dokter Fajar. Monggo. Nambahin monggo, Mas. Monggo, Pak. Bicara tentang masalah ruh ini yang para pakarnya ya. Ya. Jadi kita dengan peradaban manusia yang sekarang, entah nanti anak cucu kita yang mungkin dibalik DNA juga lebih bisa karena memang ini urusan Allah. Roh itu adalah, tapi harus kita bicarakan walaupun ilmunya masih sedikit karena luasnya ilmunya Allah. Surat 31, 27, 18, 109. Tetapi apakah boleh kita bicara tentang masalah? Ya boleh, tapi dikasih ilmunya sedikit. Ya. Ya seperti itu, contoh-contoh seperti itu. Tapi kita kan harus mencari ilmunya. Nah, mencari ilmunya seperti apa? Bahwa sesungguhnya memang di antaranya seperti itu. Dan ruh itu adalah mengakibatkan jiwa, ya. Surat 32 garis miring 9 ya, yang pernah saya sampaikan itu, yaitu mengakibatkan jiwa dan raga 32 garis miring 9. Coba kita baca. Yang saya ulangi, saya repetisi tentang masalah jiwa. Surat As-Sajdah. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sama wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Surat 32 garis miring 9. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkannya ruh dalam ruang ciptaannya ke dalam ruang tubuh, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ya, berarti kan memang ruh itu tekan sam'a wal absara wal afidah 16:8 toh.
ya, mengaktifkan jiwa dan raga itu 1678. Ya. Wa akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'an. Wa ja'alakus sam'a wal absara wal afidah. Ya. La'allakum tashkurun. Ya, seperti ini juga. Qalilan ma tashkurun, tetapi sedikit sekali yang bersyukur. Kita itu sudah dikasih modal 3 dimensi, yaitu apa? Pendengaran, penglihatan, dan akidah, mentalitas dan kolbu kita yang berhubungan dengan otak. Ya. Tapi sedikit sekali sudah diaktifkan dengan ruh yang ditiupkan dari Allah sebagai sistem informasi yang nantinya tidak akan mungkin hilang semuanya. Ya. Jadi terus kemudian ruh itu ada juga, karena ruh itu seperti halnya malaikat, itu ada juga yang menyerupai manusia, Pak. Entah dengan teknologi Allah, ilmunya Allah. Kita buka coba surat 19:17, surat Maryam 19:17. Ini fakta-fakta tentang masalah ruh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatakhadat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. 19:17, yang artinya lalu dia memasang tabir dalam kurung yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami dalam kurung di sini Jibril padanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. ini kan surat Maryam, berarti kan kisah Maryam. Maryam itu adalah seseorang perempuan dari Bani Israel, anak Imron. Karena ada namanya surat Al-Imron, bukan nabi tapi dari bangsa Israel. Dia diasuh oleh papanya Zakaria, yang juga tidak punya anak, Pak. Tapi diberi anak ketika istrinya umurnya sudah sepuh, Pak. Menurut riwayat yang sekitar 60 tahun sudah menopause. Tapi dengan kekuasaan Allah, izin Allah, itu adalah 2 kejadian mukjizat yang luar biasa yang diperlihatkan pada zamannya untuk Bani Israel sebagai mukjizat. Tapi mukjizat bagi kita adalah Al-Quran, sistem informasi, rohnya Allah. Ini fakta-fakta, di mana fakta-faktanya fa'atokin dunihim hijaban, lalu dia dengan batas hijab dari mereka, kami utus padanya roh kami, yaitu apa? Seperti malaikat yang menyerupai orang sempurna baginya. Ini juga bahan pemikiran, apakah Maryam itu seperti dinikahi seperti manusia, fatamatala, hingga hamil. Tetapi menurut pendapatnya Dr. Puspa ya, bahwa perempuan itu punya sel-sel yang bisa seperti tadi patogenesis gitu ya. Secara apa namanya, dari sononya itu sudah bisa membuahi tanpa persetubuhan, dan itu terjadi waktu ada surat kabar yang menyatakan bahwa di Jerman itu juga pernah terjadi seperti itu. Tanpa dibuahi sel sperma dari laki-laki bisa punya anak, Pak, perempuan.
Iya, lima produk. Jadi kan seperti hewan ternak seperti itu juga, itu semuanya kan seperti halnya di dunia. Ya ini kan perlu penelitian juga. Contoh misalkan seperti halnya ayam petelur, itu kan tanpa dibuahi sel sperma, tapi membuahi telur seperti itu. Nah, itu kan teknologi. Apakah manusia bisa? Ya itu para ahli, ya. Nah, kalau misalkan seperti gitu ya manusia tidak akan menikah. Apa gunanya manusia diciptakan? Memang harus bersama-sama berpasangan. Tapi Allah memberikan bukti kekuasaannya ada terjadi seperti itu. Kekuasaan Allah itu. Kalau terjadi seperti itu, saya pernah diskusi dengan Dr. Fajar di sebuah forum itu. Kalau terjadi seperti itu, wah, orang tidak akan menikah sama boneka sama robot. Nah, kan bahaya itu. Kalau misalkan seperti itu, teknologi sudah mencapai peradaban seperti itu, ya bahaya. Apalagi ini tadi ada informasi dari anak saya di Thailand itu sudah dihalalkan, dilegalkan pernikahan sesama jenis LGBTQ. Aduh, ini negara tetangga loh, dan masih banyak juga Muslim di daerah Thailand Selatan yang berdekatan dengan Melayu. Nah, kan kalau misalkan seperti itu kan bisa nular. Ini penyakit menular, Pak. Maaf. Kalau kita berteman, makanya kita punya anak itu temannya siapa? Temannya orang-orang yang kayak gitu, wah bahaya ini. Karena contoh seperti itu ya seperti itu. Itu menular, Pak. Artis-artis juga sama seperti itu. Itu bisa menular penyakit ya. Maaf itu, penyakit pekat masyarakat. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebetulnya masih banyak. Kalau ada pertanyaan itu saya sampaikan ya kurang lebih yang sesuai dengan kemampuan saya. Saya sebagai fakir ilmu masih banyak belajar dan saya selalu disclaimer tidak. Oh ada pertanyaan, monggo. Ya. Roh tentang manusia yang tadi ini yang berhubungan dengan roh dari manusia yang berhubungan dengan ini. Tapi ini roh pada manusia yang sifat-sifatnya seperti ini, Pak. Ya, sudah disebutkan ini dari roh manusia ini ya seperti tadi yang mengaktifkan penjabarannya di atas, yang semuanya sangat kompleks ya. Dan ada kata-kata ruh yang kata akarnya itu roh wawu hak ya. Ruh itu di Al-Quran juga ada istilahnya artinya kelonggaran. Nah, coba kita buka surat 12:87 ya ini ya 12:87 ini sebagai closing step yang kurang lebihnya ada ayat-ayat yang berhubungan dengan itu yang artinya itu longgar karena kan angin terus ruh itu kan sangat luas ya. Ada istaroha yastarihu istirahat itu kata istirahat itu juga dari bahasa Arab istaroha yastarihu istirahat, istirahah. Ya, surat 12:7 surat Yusuf tentang Nabi Yusuf. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya baniya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Artinya wahai anak-anakku, pergilah kamu
carilah dalam kurung berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Nah ini kan perkataan, ya cerita, sistem informasi kan Al-Quran itu. Nabi Yakub dalam kurung adalah keturunannya Bani Israel, Yakub ya, itu Bani Israel adalah keturunan dari Nabi Yakub. Wahai anak-anakku ya Bani iya, idhabu, pergilah, fatahassasu, selidikilah, mi Yusuf, dari Yusuf tentang ya saudaraku Yusuf. Nah, wahihi, dan saudaranya, adiknya. Boleh tasad, dan janganlah berputus asa. Wala tai asu. Mohon maaf kalau ini wala tai asu ya. Bahasa Arab ya, wala tai asu. Itu jangan yai asa yai asu, kan ada yai asa wala mirrohilah roh kelapangan. Jadi roh sifatnya lapang, luas. Nah kan sering kita relaksasi, misalkan tai chi ada, terus yoga dari agama Hindu atau orang Muslim. Bukan, itu sistem pernafasan. Ya, pagi hari waktu setelah subuh dari masjid itu kan bisa ambil nafas dalam, itu untuk kesehatan Pak, melatih kesabaran. Orang kalau udah marah duduk, ambil nafas panjang, nggak bisa tidur karena tadi malam tirakata terus kopi rasa turun. Ambil nafas panjang, terus kemudian buang pelan-pelan, biar longgar diri kita, ya, biar kita sehat, bisa tidur Pak. Itu bisa dicoba juga waktu pesawat terbang, para pilot pesawat tempur jet, kan juga itu bisa tidur Pak, dengan menarik napas dalam-dalam dan dikeluarkan pelan-pelan untuk bisa dia tidur juga. Waktu perang juga, walaupun di tempat pistol atau apa kan kurang istirahat, kurang konsentrasi kalau kurang tidur. Ada hubungan dengan ruh. Nafsu, bernafas. Kalau udah tidak bernafas ya sudah mati. Nafsu atau bernafas. Kullu nafsin dha'iqatul maut 2135. Setiap yang sudah bernafas pasti mati. Karena dulu kita juga mati. Itu saja ya. Saya sampaikan, kurang lebihnya kelumpulnya dari itu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari yang saya ucapkan. Jikalau salah itu dari saya yang pakai ilmu, dan jikalau benar hak lohis dari Gusti Allah. Aku lupa oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.